Ya, hari ini saya ingin menyampaikan berbicara mengenai forgiveness atau pengampunan. Ya, karena ini adalah satu momen di mana kita akan mengangkat perjamuan kudus. Ya, namun bicara mengenai pengampunan, ya, kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan bagaimana Rasul Paulus yang menasehati di dalam jemaat yang ada di Efesus. Ya, kalau kita bicara pengampunan berarti kita akan melakukan sesuatu pengampunan karena kita mengalami yang namanya luka. Betul ya? Luka di dalam hati kita. Mungkin kita tersakiti oleh orang lain. Atau orang yang jauh maupun orang yang dekat. Orang yang tidak kita kenal maupun orang yang kita kenal. Makanya kita belajar sebagai orang yang sudah mengenal kepada Kristus. Kita belajar untuk mengambil sebuah nilai dan prinsip di dalam kehidupan kita. Karena kita mau hidup berlandaskan firman Tuhan. Makanya kita belajar dari hari ke hari untuk belajar namanya pengampunan bukan lagi sesuatu yang harus kita lepaskan ada dalam musimnya. Tetapi pengampunan adalah sesuatu yang harus kita belajar, keputusan dan tindakan yang harus kita ambil setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Karena ketika kita mengambil keputusan itu setiap hari, kita sedang menggambarkan bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ya, nah kita belajar, kita baca dari kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4, 31, 32. Alkitab bilang begini, segala kepahitan, kegeraman, ya dengar baik-baik ya, segala apa? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu apa? Ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus mengampuni kamu. Rasul Paulus secara tegas memberikan nasihat mengenai perbuatan yang dapat merusak kehidupan jemaat. Yang dapat merusak dalam komunitas orang-orang percaya. Ya. Nah karena itu Paulus menjelaskan, menasehatkan supaya apa? Supaya di dalam komunitas itu jemaat yang ada di Efesus, supaya mereka apa? Mereka tinggalkan sesuatu yang meracuni hati, meracuni hidup, meracuni komunitas. Itu tindakan apa? Kemarahan, apalagi fitnah, kegeraman. Karena hal-hal yang ini akan merusak komunitas. Amin. Ya, karena hal ini akan merusak rumah tangga juga sebenarnya. Kemarahan, ya, kepahitan dan sebagainya. Nah, karena itu Paulus justru mengajarkan kepada mereka itu buang semuanya. Karena itu adalah racun kehidupan. Bilang racun. Ya, kalau racun tentunya kita nggak pernah mau minum. Karena kita tahu bahwa racun itu pasti mematikan. Tetapi seringkali namanya pertikaian, ya, punya arti yang berbeda. Ya, pertikaian apalagi ya kepahitan, kegeraman itu akan merusak jiwa kita. Itu adalah racun daripada jiwa kita. Makanya Paulus bilang begini, kamu kalau hidup dalam berjemaat engkau harus memiliki kehidupan satu dengan yang lain saling apa? Ramah. Apa? Bilang ramah, satu dengan yang lainnya ramah. Yang kedua bilang apa? Penuh kasih mesra. Wah. Jadi kasih mesra bukan hanya untuk suami dan istri. Tapi kasih mesra harus terbangun di antara jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Nah yang ketiga Alkitab bilang begini, Paulus bilang kamu harus saling mengampuni. Wah. Nah kalau berbicara kata saling mengampuni, ini sebenarnya mengampuni memberikan kesembuhan buat jiwa kita. Amin. Saudara mau gak memiliki jiwa yang sehat? Seringkali kita berpikir kita hanya melihat kesehatan secara jasmani aja. Tensi tekanan darahnya tinggi atau tidak selalu dicek. Kolesterol dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah ngecek kesehatan jiwa kita. Padahal jiwa yang sehat akan mendapatkan tubuh yang sehat. Bukan jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat terdapat jiwa yang enggak, terbalik. Justru jiwa yang sehat, maka tubuh jadi sehat. Nah, karena itu Paulus bilang saling mengampuni. Ya. Nah, karena itu saya percaya bahwa kita semua pernah yang namanya terluka di dalam kehidupan ini. Seringkali kita terluka oleh perkataan atau perlakuan orang lain kepada kita. Waktu kita membaca yang namanya
kata pengampunan, mungkin kita langsung teringat dengan sakit hati kita, dengan kepedihan kita di masa lalu yang pernah kita alami dalam kehidupan kita ini. Saya percaya semua kita pernah mengalami namanya terluka. Amin. Dan bukan hanya terluka, tapi kita juga pernah melukai orang. Betul enggak? Coba di sini yang enggak pernah melukai orang, angkat tangannya. Yang tidak pernah melukai orang. Kalau saudara tidak pernah melukai orang, ya mungkin saudara pernah melukai diri saudara sendiri. Karena saudara tidak pernah bisa menerima fakta dan keadaan diri saudara, itu juga bisa melukai diri kita sendiri. Ya, nah lalu ketika kita kita membaca tentang pengampunan, kita langsung teringat dengan apa tuh? Dengan rasa sakit hati, memori-memori itu diingatkan kembali ya, terasa segar dalam ingatan kita. Karena apa? Karena lukanya terlalu dalam. Makanya ada penyanyi dangdut, lebih baik sakit gigi daripada. Karena pada waktu itu dia menciptakan lagu itu mungkin karena sakit hati begitu dalam sekali. Makanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tapi kalau kita yang normal, dua-duanya juga gak mau. Betul ya, dua-duanya sakit gitu loh. Sakit gigi di mulut, sakit hati, nih sakitnya di sini. Gitu loh. Kalau sakit hati nggak dipulihkan akan merusak tulang-tulang dan kesehatan dalam jiwa kita. Ya, nah karena itu Bapak Ibu Saudara, kita seringkali ya karena dalam luka itu seringkali kita sulit untuk mengampuni para pelaku. Ya, akan tetapi Alkitab memberi kita ada satu alasan yang sangat penting untuk mengampuni. Karena apa? Kita mengampuni sebab Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Amin. Kita mengampuni karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Kita seperti berhutang kepada Tuhan. Waktu kita berhutang kepada Tuhan, seharusnya orang yang berhutang kepada kita karena dia melukai kita, kita harus mengikhlaskannya. Kalau Tuhan tidak mempersoalkan pelanggaran kesalahan kita, ketika kita minta ampun sama Tuhan, ketika orang itu hadir dan datang minta maaf pada kita, seharusnya kita juga melepaskan pengampunan seperti Tuhan lakukan itu buat kita. Amin. Ada sebuah cerita, ada sebuah kisah. Kisahnya sudah lama terjadi di Amerika. Ada seorang pria namanya Gary. Gary ini membunuh 48 wanita. Ya, 48 wanita. Lalu dia disidang. Pada waktu dia disidang, apa yang terjadi? Kita saksikan dulu videonya sebentar ya. Hanya 3 menit. Ya, silakan. Ini karena bahasa Inggris saudara ya. Jadi gini saudara, si Gary ini pada waktu dia disidang itu banyak orang-orang family yang mereka bunuh. Ya, orang-orang yang mereka bunuh, jadi mereka hadir, ya keluarga yang dibunuh itu, jadi mereka itu ada di persidangan dan mereka sangat membenci sekali daripada tindakan Gary. Ya, tapi ada seorang laki-laki namanya Robert itu yang saudara bisa lihat, dia hanya mengatakan begini, semua orang membenci kamu, tapi saya beda, saya nggak mau membenci kamu. Kenapa? Karena saya percaya, saya mau melepaskan pengampunan buat kamu seperti Tuhan mengampuni saya. Wah, bayangkan saudara, ketika orang yang dicintai direngut oleh orang lain, tapi seorang pria ini bisa melakukan hal itu. Dia mengampuni. Nah, ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk dapat mengampuni seseorang. Pertanyaan saya, mengampuni seseorang yang telah melukai kita melalui perkataannya atau kelakuannya, menurut saudara gampang enggak untuk kita mengampuni? Hah? Saya mau tanya, saudara lebih mudah mengingat kebaikan orang atau kejahatan orang terhadap kita? Hah? Jujur, saya mau tanya, siapa yang lebih banyak mengingat kebaikan orang itu? Saya kasih contoh begini, saya melakukan kebaikan pada saudara. Satu kali saya melakukan kejahatan pada saudara dengan mengucapkan kata-kata yang kasar, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas saya ucapkan buat saudara. Saudara ingat yang mana? Jahat. Jadi yang baik dilupakan. Yang baik dilupakan. Jadi yang melukai itu. Nah, ternyata luka itu memang bisa membekas dalam jiwa kita. Ya, dalam jiwa kita. Nah, karena itu ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk dapat mengampuni seseorang. Yang pertama, kita harus kita harus sadar bahwa tidak ada orang yang sempurna. Bilang kiri kanannya, kamu gak sempurna.
Haleluya. Ini luar biasa nih sebelum saya lanjut. Semua Bapak Ibu Saudara semuanya tertunduk. Saya nggak tahu tertunduknya karena apa? Karena mencatat kah? Mencatat. Itu saya ambil sikap positif saya. Mencatat semuanya. Luar biasa. Ya, yang pertama adalah sadari bahwa tidak ada orang yang sempurna. Ketika kita membenci seseorang, kita cenderung hilang perspektif positif kita akan orang itu. Betul ya? Nah, kebencian, kepahitan, dan sakit hati membuat kita berhenti memandang orang itu sebagai manusia. Wow. Ya, tetapi pada kenyataannya kita semua ada di perahu yang sama. Kita semua hanyalah manusia yang terbatas. Kita hanyalah manusia yang Yang tidak sempurna. Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Setiap orang bisa melakukan tindakan-tindakan yang dapat melukai hati kita. Setiap orang bisa melakukan apapun terhadap kita. Kenapa? Kita tidak sempurna dan orang itu tidak sempurna. Betul ya? Pada waktu kita terluka, pada waktu kita disakiti oleh orang itu, kita kadang-kadang kehilangan respect kepada orang itu. Kenapa? Karena orang itu telah melukai kita. Ya. Nah, Alkitab bilang di dalam Pengkhotbah pasal 7, ya, ayat 20 bilangnya begini ya. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan yang tidak pernah berbuat dosa. Ini menunjukkan bahwa kita semuanya tidak sempurna. Maka dari itu kita pun bisa terluka. Dan kita bisa melukai orang lain. Jadi jangan menganggap kenapa sih kamu bertindak seperti ini dan seperti itu terhadap saya. Saya terluka dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lebih banyak menunjuk kesalahan orang lain. Betul ya? Seringkali kita bisa lebih banyak menunjuk orang lain daripada diri kita sendiri. Seolah-olah yang hanya orang lain saja yang bisa membuat orang terluka, tapi kita nggak pernah. Padahal kita pun jadi pelakunya. Betul ya? Karena kita nggak sempurna. Nah, karena itu kenapa kita harus selalu memberikan pengampunan kepada orang lain? Kita harus belajar menyadari, melihat diri kita, melihat orang lain. Karena Alkitab pun mengatakan tidak ada orang yang sempurna. Amin. Pertanyaan saya adalah biasanya orang yang melukai kita orang yang terdekat atau orang yang terjauh? Siapa yang terdekat dengan saudara? Wis, jangan suami dong bilangnya dong. Betul, biar seimbang Istri. Ya, orang yang terdekat ya. Orang yang terjauh pun kadang bisa melukai kita. Tapi kalau kita belajar saling menyadari, kamu bukan istri yang sempurna, kamu bukan suami yang sempurna. Maka di tengah-tengah kita letakkan pengampunan. Amin. Ya, jurinya adalah pengampunan. Gitu. Seberapapun luka yang ada dalam hidup kita, salah satu yang membuat kita nggak bisa bertumbuh karena kita nggak pernah membereskan hati kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Kita membiarkan luka itu semakin menganga, bahkan saya mau katakan luka itu menjadi semakin tua. Karena kita piara. Dan itu akan membusuk, dan membusuk itu menyebarkan sesuatu yang bau dalam kehidupan kita. Maka jiwa kita semakin dirusak. Ketika orang membuat kita terluka, orang itu enak-enakan tidur dengan nyaman. Tapi kita seringkali memikirkan hal itu. Mereview dalam memori-memori kita. Hal itu yang membuat salah. Hal itu adalah tindakan yang salah. Betul? Karena itu kita harus menyadari. Dia gak sempurna, saya gak sempurna. Makanya saya mau belajar memberikan pengampunan kepada orang itu. Yang kedua, lepaskan hak kita untuk menuntut balas. Ya, Saudara, Alkitab bilang Roma pasal 12 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, aku yang akan menuntut balas, firman Tuhan. Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan ya, meskipun kita merasa punya hak untuk membalas, jangan lakukan itu. Itu mungkin saudara merasa itu enggak adil, itu enggak sehat. Pengampunan bukanlah keputusan yang hanya diambil satu kali. Tapi kita perlu mengambil segala keputusan pengampunan itu setiap hari, bahkan mungkin setiap detik kita lepaskan pengampunan.
Kalau Alkitab bilang apa? Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Saudara, tahu enggak kalau cara Tuhan membalas haknya Tuhan, murkanya Tuhan, kemarahan Tuhan, beda dengan kita. Kalau saya terluka dengan Bung Yohanes, saya mulai berdoa, Tuhan, saya tahu, ini contoh ya, ini contoh. Tuhan, saya tahu Tuhan, hati saya terluka nih Tuhan dengan Bung Yohanes Tuhan. Saya berdoa karena firman Tuhan adalah hak itu adalah pembalasanmu ya Tuhan. Biarlah Tuhan ketika Pak Yohanes naik mobil banyak kempes di jalan Tuhan, di tengah-tengah jalan biar dia repot Tuhan. Kadang-kadang doa kita itu membalas sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau Tuhan membalas selalu dengan kasih dan karunia Tuhan. Amin. Kita membalas untuk orang itu celaka, tapi Tuhan mau membalas orang itu dengan kemurahan kebaikan supaya orang itu bertobat. Amin. Jadi jangan menggunakan tangan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang buruk terhadap orang lain. Itu biarkanlah terserah Tuhan. Sekalipun kita punya hak untuk membalas, sebenarnya kita tidak boleh melakukan hal itu. Amin. Saya berhutang dengan Pak Gideon 2 miliar. Hutang saya dengan Pak Gideon 2 miliar. Saya bilang sama Pak Gideon, Pak saya pinjam 2 miliar, saya mau buka usaha Pak. Saya mau buka buka usaha buat modal. Saya enggak lagi mau melayani. 2M. Tiba-tiba saya dapat 2M dari Pak Gideon 1 karung. Ya, kan berat banyak. Tiba-tiba Pak Yohanes datang ke saya. Pak Taufik, saya pinjam uang dong. Berapa? 10 juta. Wih, di kantong saya ada 2 miliar nih. Lumayan kan? Ya udah saya kasihlah 10 juta buat Pak Yohanes. Ketika itu saya pergi 2M. Sayang juga ya 2M ya. Buat modal. Akhirnya saya nggak pulang ke rumah. 2M itu saya pakai judi online. Saya habis uang 2M itu saya gunakan untuk apa? Untuk nggak belanja. Untuk apa? Saya pergi ke diskotik. Saya habiskan buat hambur-hamburkan. Padahal Pak Gideon bilang, Pak Taufik, kamu pinjam uang jatuh tempo hanya 1 bulan. Ketika saya hambur-hamburkan uang, saya menjadi manusia dunia malam. Wow, uangnya tinggal sedikit. Aduh, saya bingung harus gimana, utang udah jatuh tempo tapi uangnya nggak keputar buat modal, uangnya habis. Lalu saya datang lagi ke Pak Gideon, Pak saya minta maaf, saya belum bisa bayar utang 2M. Ternyata saya hilap Pak, ngelihat uang 2M bukan buat modal tapi buat hambur-hambur. Pak Gideon bilang gini, tenang Pak Taufik. Ini hanya dunia hayalan. Tenang Pak Taufik. Ya. Ini surat hutang yang telah kita buat, kita tanda tangani dengan materai, kita sobek. Woy. Tenang Pak Taufik, mulai hari ini kamu gak punya hutang apa-apa dengan saya. Menurut saudara saya lagi gimana? Happy gak? Girang banget. Sangat girang. Saya pulanglah ke rumah, mau pulang ke rumah, tiba-tiba ketemu Pak Yohanes. Otak saya mikir 10 juta. Saya berhentiin. Saya bilang Pak Yohanes, bayar 10 juta. Oh nanti dulu Pak, saya nggak ada uang. Bodoh amat, 10 juta. Kalau nggak saya panggil debt collector. Pokoknya saya marah sekali karena dia tidak mau membayar saya 10 juta. Akhirnya saya melukai Pak Yohanes. Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu Saudara saya ini orang seperti apa? Nggak tahu diri ya. Betul ya? Nggak tahu diri, kurang ajar. Tapi orang seperti saya itu dalam contoh ini banyak dalam ruangan ini. Betul enggak? Kita mendapatkan anugerah pengampunan. Waktu saya jatuh dalam dosa, mencuri, berzina, membunuh, saya datang, Tuhan ampuni saya. Tuhan mengampuni saya. Tapi ketika kaki saya keinjek oleh Pak Gideon, kurang ngajar Pak Gideon. Saya begitu marah sekali. Saudara bayangkan dosa yang begitu kecil orang lain lakukan buat kita. Tapi kita gak mau lepaskan pengampunan. Betapa egoisnya kita. Padahal semuanya pembalas adalah haknya Tuhan. Bukan haknya kita. Amin.
Apakah saudara mau seperti saya dalam contoh yang tadi? Tapi saudara masih melakukannya sampai hari ini. Karena itu saya mau kita belajar melepaskan pengampunan buat orang yang melukai dan merusak hati kita. Jangan pernah kita bawa sampai mati. Amin. Nikmati hidup yang Tuhan berikan buat kita. Dengan bebas dari rasa pahit, dengan cara apa? Melepaskan pengampunan. Yang ketiga, yang ketiga adalah respon kejahatan dengan kebaikan. Ya langsung aja ya. Secara manusia hampir tidak mungkin kita meresponi kejahatan dengan kebaikan ya. Tapi kita memerlukan Tuhan ya. Kita butuh kasih Yesus untuk memampukan kita. Kenapa? Sebab kasih Tuhan tidak pernah pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Tertulis dalam 1 Korintus pasal 13. Harus belajar meresponi kejahatan dengan kebaikan. Mungkin ini agak sulit. Sepertinya ini hanya sebuah teori. Tapi ini bukan teori. Tapi kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan buat kita. Supaya kita apa? Supaya kita meresponi kejahatan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita adalah murid-murid Kristus, maka kita mau melakukan hal itu sekalipun kita dirugikan oleh orang lain. Tapi kita belajar melawan kejahatan dengan kebaikan. Yang terakhir ya, fokus kembali pada rencana Tuhan atas hidup kita. Selama kita fokus pada seseorang yang telah menyakiti kita, artinya orang tersebut sedang mengontrol atau mengendalikan hidup kita. Bahkan seringkali kita malah menjadi lebih parah. Jika kita tidak melepaskan rasa sakit ini, maka kita akan menyerupai si pelaku. Paham maksud saya? Kalau kita tidak melepaskan pengampunan buat orang lain, maka kita akan sama seperti orang yang telah melukai kita. Untuk kita bebas, tidak dikontrol oleh kebencian kemarahan itu, kita harus melepaskan pengampunan dan kembali bukan fokus kepada rasa sakit hati, bukan fokus pada orang yang melukai kita, tapi fokus ya kepada rancangan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kembalilah kepada fokus pada tujuan Tuhan atas hidup kita. Tujuannya jauh lebih besar dibandingkan masalah atau rasa sakit apapun yang mungkin sedang kita gumulkan. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ya, ada sebuah cerita, saya akan akhiri dengan sebuah cerita kembali. Ya, cerita ini terjadi udah lama, sekitar tahun 70-an. Dan kisah ini akhirnya tertulislah sebuah lagu. Ya, nah kisah ini bicara mengenai tentang kisah 1000 pita kuning. Wah. Ada seorang suami, ya, dia adalah seorang suami yang berangas. Tahu saudara berangas gak? Hah? Kejam, ya, terhadap suaminya, terhadap istrinya, dia selalu ringan tangan. Ya, dia bukan seorang sosok suami yang ideal lah istilahnya. Karena dia memiliki karakter dan temperamen yang kurang baik. Satu hari sang suami ini mengambil dan mencuri seluruh tabungan istrinya, lalu dia pergi ke sebuah kota besar. Untuk apa? Dia mau istilahnya mengadu nasib untuk dia buka usaha. Akhirnya bersama dengan rekannya, usaha yang dia bangun itu berhasil ternyata. Ketika usahanya ini berhasil, lalu kehidupan glamornya mulai dilakukan. Setiap hari dia mabuk-mabukan. Setiap hari dia ada di bar, setiap hari dia main judi, setiap hari dia berganti-ganti pasangan. Kenapa? Uangnya banyak. Satu hari dia mengalami sebuah masalah, usaha yang dia bangun, yang dia rintis ternyata hancur. Tidak bisa bertahan. Dan akhirnya dia menjalani kehidupan yang namanya melakukan banyak kejahatan. Dia melakukan penipuan dengan membuat cek kosong. Akhirnya polisi tangkap dia dan dia diadili dan dia dipenjara. Di dalam penjara itu dia mulai sadar. Wah, dia teringat kembali dengan istrinya yang penuh dengan sabar. Walaupun dia memperlakukannya kasar terhadap anak-anaknya. Satu hari dia menuliskan sebuah surat kepada istrinya. Dia bilang begini, sayang, kalau kamu masih menyayangi aku sebagai suamimu, ya, di mana sebentar lagi aku akan keluar dari penjara.
Kalau kamu masih mengasihi saya, masih ada perasaan dengan saya. Wah, kalau kamu masih mau menerima saya, berikan saya tanda. Di kota kita ada sebuah pohon oaks, atau saya sebut aja pohon beringin. Ya, kalau kamu masih mencintai saya, masih mengasihi saya, masih mau menerima saya, berikan tanda, kasih satu pita kuning di atas pohon beringin itu. Itu artinya ketika saya naik bis, saya akan berhenti di tempat itu dan saya akan kembali. Tapi kalau pohon beringin itu tidak ada pitanya, saya akan lanjutkan perjalanan untuk melewati kota di mana kita tinggal. Wah, dan akhirnya hari H mulai terjadi, dia keluar dari penjara. Waktu dia keluar dari penjara, deg-degan dong, diterima enggak lagi ya, diterima enggak ya. Dia mengingat masa lalunya yang begitu kurang baik hubungannya terhadap istrinya. Lalu sang suami ini bilang sama sopirnya, Pak sopir, kalau Bapak melihat pita kuning di pohon beringin, tolong berhentikan saya di tempat ini. Tapi kalau Bapak tidak melihat pita kuning, saya akan melanjutkan sampai perjalanan bis akhir. Ya. Lalu si sopir bingung, ngapain sih pita kuning kok jadi tempat pemberhentian bus gitu loh. Akhirnya si sang suami ini cerita, cerita kan. Nah, sang suami ini gak berani menghadap ke depan, dan dia nggak berani melihat apa? Pohon beringin itu. Di setiap perjalanan dia hanya menunduk. Dia rasa bersalah. Dia berkecamuk di dalam hatinya, diterima enggak ya. Nah akhirnya ketika dia melewati jalan itu semakin deg-degan dan hampir melewati pohon beringin, dia masih tertunduk, nggak berani lihat pohon beringin itu. Tapi tiba-tiba orang dalam satu bis itu bersorak, saudaraku. Dia bingung, kenapa ini kok bersorak? Dia nggak melihat satu pita kuning ternyata. Tapi dia melihat ribuan pita kuning di pohon beringin itu. Artinya apa? Istrinya terbuka untuk menerima sang suami ini. Dan istrinya memberikan pengampunan. Dan pada saat itu saudaraku, kisah ini jadi jadi viral pada waktu itu. Dimasukkan kisah ini ke dalam koran-koran dan akhirnya ada seorang penyanyi atau pencipta lagu mengangkat lagu ini. Ya, mengangkat kisah ini menjadi sebuah lagu. Kenapa? Karena ada seorang istri yang luar biasa. Walaupun suaminya memperlakukan dia tidak baik, tapi dia melepaskan pengampunan. Amin. Saya hanya ingin mengajak begini Bapak Ibu Saudara. Ketika orang melukai hatimu, tulislah di atas pasir, jangan di atas batu. Karena ketika engkau tuliskan di atas pasir, angin, air laut akan menghapus semuanya itu dan melupakannya. Tapi kalau engkau menuliskan di atas batu, sampai kapanpun engkau selalu mengingat. Hati kita bukan batu, dalam hal ini hati kita pasir. Kita tidak pernah mau menyimpan sampah di dalam hati kita. Itu udah batuk udah mulai. Sekalipun orang-orang melukai hati kita, tapi hati kita luas untuk memberikan pengampunan. Seperti hati Tuhan yang luas yang menyediakan pengampunan buat kita kapanpun. Itu sulit Pak, kasih karunia Tuhan dan keputusan kita disatukan, maka kita bisa lepaskan pengampunan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mengangkat perjamuan kudus. Ya. Tapi sebelumnya, tenang saudara, belum kita perjamuan kudus dulu ya. Ya, pemain musik, song leader, singer bisa bantu saya. Apa artinya perjamuan kudus ini setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan kita lakukan? Kalau hati kita masih menyimpan kebencian dan kemarahan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, tahukah waktu kita mengangkat perjamuan kudus ini, kita sedang mengingat bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. Segala dosa-dosa kita sudah diampuni oleh darah Yesus. Tapi kita mau belajar hari ini, waktu kita mengambil perjamuan kudus ini nanti, sebut setiap nama yang telah membuat engkau terluka hatimu. Bilang, Tuhan, ketika aku akan mengangkat unsur perjamuan kudus ini, ya, anggur yang menelan darahmu, roti tubuhmu yang terpecah. Tapi di hatiku masih ada kebencian, tapi hari ini aku ingin melepaskannya, merilis pengampunan,
buat orang-orang yang telah melukai saya. Supaya hati saya bersih, supaya saya semakin bisa mengenal Tuhan dan memaknai dengan benar arti perjamuan kudus ini.